Halo teman-teman semua, selamat datang di Friction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi benzen part yang ke-23. Untuk teman-teman yang ingin menonton dari pertama sampai ke-22, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau mass spektro. Fragmentasi benzena pertama ada pembelahan hidrogen, kedua ada pelepasan etuna atau C rangkap 3C. Di video sebelumnya tentang sikloalkana, kalau sikloalkana kan nanti akan melepaskan etena. Lalu untuk yang benzena dia akan melepaskan etuna. Lalu ketiga nanti ada pembentukan kation siklopropenil. Di sini terdapat spektra massa dari benzena teman-teman, di mana peak ion molekulnya itu adalah 78 massa per elektronnya. Peaknya itu sangat tinggi sekali. Lalu di sini sudah saya kotakin merah dan sudah saya beri angka juga. Nanti kita akan cari teman-teman bagaimana bentuk fragmennya. Pertama, teman-teman bisa catat atau screenshot gambar spektra massa benzena ini. Senyawa benzena apabila ditembakkan elektron, maka yang mudah terionisasinya itu adalah ikatan rangkapnya. Di sini yang terdapat ikatan rangkap ada 3 ya teman-teman. Misalnya saya pilih salah satu di bagian sini. Misalnya apabila ditembakkan elektron, di sini kan ikatan rangkap ini satu ikatannya kan mengandung 2 elektron. Jadi nanti ada 1 elektron yang terlepas sehingga nanti terionisasi atau menjadi muatan positif. Sehingga fragmennya seperti ini teman-teman, dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 78 massa per elektronnya plus 2 elektron, 1 elektron dari yang terlepas di benzena dan 1 elektron di spektrofotometri massa. Setelah benzena terionisasi maka bisa kehilangan alkuna atau senyawa etuna ya teman-teman. Etuna itu kan CH rangkap 3 CH. Jadi misalnya terjadi pemutusan di sini teman-teman. Di sini kan terdapat ikatan rangkap 2 ya teman-teman di benzen. Nah, nanti karbonnya ini dan karbonnya ini mulai terjadi pembelahan homolisis. Seperti ini panah-panah homolisisnya, di mana nanti karbonnya ini mendapatkan 1 elektron dan karbon ini mendapatkan 1 elektron sehingga nanti membentuk satu ikatan baru atau nanti jadinya ikatan rangkap 3. Hasil pembentukan etunanya seperti ini teman-teman. Jadi sesuai ya. Di sini kan benzenanya terdapat satu hidrogen, lalu di sini pembentukan ikatan rangkap 3, jadi melepaskan etuna. Sedangkan bagian ini karena terjadi homolisis mendapatkan 1 elektron dan 1 elektron sehingga nanti membentuk satu ikatan baru atau siklik. Karena di sini jumlahnya 4 karbon, jadi bentuknya jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah fragmen kation siklobutadienil, di mana fragmennya itu terbaca di spektrofotometri massa sebesar 52 massa per elektronnya. Lalu benzen yang sudah terionisasi ini juga bisa mengalami pembentukan kation siklopropenil. Caranya itu adalah terjadi pemutusan di sini teman-teman atau posisi di tengah-tengah. Jadi nanti terjadi homolisis antar ikatannya. Misal kita lihat posisi yang di bawah ini. Di sini karbon-karbonnya terjadi homolisis, lalu yang di bagian atas juga terjadi homolisis. Kita bisa membayangkan di mana kalau karbonnya ini akan berikatan dengan karbon yang ini. Satu elektron membentuk ikatan baru sehingga nanti membentuk satu ikatan baru atau C3H3. Hasilnya itu seperti ini teman-teman. Yang bagian ini juga menghasilkan C3H3 yang terlepas. Fragmen kation ini adalah siklopropenil yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 39 massa per elektronnya. Selanjutnya benzena dapat mengalami pembelahan hidrogen. Di sini terjadi pembelahan homolisis antara cincin benzena dengan hidrogennya. Di mana di sini terjadi homolisis, hidrogennya menjadi radikal dan cincin benzenanya mendapatkan 1 elektron. Di sini kita lihat benzenanya kan mendapatkan 1 elektron. Lalu di sini kan ada 1 elektron juga sehingga nanti membentuk satu ikatan baru atau ikatan rangkap 2 dan karbon ini menjadi muatan positif. Kation fenil ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 77 massa per elektronnya. Sama seperti fragmentasi sebelumnya di mana tadi benzen bisa kehilangan etuna, fragmen fenilnya ini juga bisa kehilangan etuna. Misalnya kehilangan etuna di sekitar sini teman-teman. Lalu terjadi pembelahan homolisis di sini dan di sini. Misalnya kita lihat pembelahan homolisis di sini. Di mana di sini kan karbonnya mendapatkan 1 elektron. Lalu karbon ini juga mendapatkan 1 elektron karena pembelahan homolisis. Sehingga nanti membentuk satu ikatan baru atau membentuk etuna CH ikatan rangkap 3 CH. Lalu karbon ini kan mendapatkan 1 elektron juga dan karbon ini terdapat 1 elektron juga sehingga nanti membentuk satu ikatan baru atau membentuk siklik sehingga menghasilkan kation siklobutadienil yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 51 massa per elektronnya. Kita bisa lihat di sini bahwa di sini tadi kan sebelumnya benzen sudah kehilangan hidrogen. Jadi nanti fragmen siklobutadienilnya juga kehilangan hidrogen. Lalu fragmen fenilnya ini bisa mengalami pembentukan kation siklopropenil seperti fragmentasi sebelumnya, di mana dia nanti terjadi pembelahan di bagian sini teman-teman. Terjadi pembelahan homolisis di sisi yang ini dan sisi yang kanan ini. Kita bisa lihat di sisi yang paling kiri. Sini kan karena karbonnya mendapatkan 1 elektron dan karbon ini mendapatkan 1 elektron sehingga membentuk siklik yang nantinya membentuk C3H3. Lalu kalau yang karbon yang ini kan mendapatkan 1 elektron juga. Karbon ini juga mendapatkan 1 elektron sehingga membentuk siklopropenil yang ada muatan positifnya. Dan fragmen ini terbaca sebesar 38 massa per elektronnya. Kation siklopropenil ini terbentuk dari ion fenil yang kehilangan 1 hidrogen. Jadi fragmen siklopropenilnya juga kehilangan 1 hidrogennya juga teman-teman.
Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi benzena part yang ke-23. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.